Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Halkadri Fitria SE MMAK. Terima kasih juga kepada dosen penelaah, serta rekan-rekan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Abelia Daulay dengan NIM 2105-9036. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Operasional, Pertumbuhan Penjualan dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik di Bursa Efek Indonesia. Kita masuk pada bab 1 untuk latar belakangnya. Sektor transportasi dan logistik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Industri ini berfungsi sebagai tulang punggung distribusi barang dan jasa yang memastikan kelancaran arus dari produsen ke konsumen, baik tingkat domestik maupun internasional. Kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto atau PDB di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor transportasi dan logistik menyumbang sekitar 15,28% terhadap PDB nasional. Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, terutama dengan meningkatnya kebutuhan distribusi akibat perkembangan e-commerce dan digitalisasi bisnis. Namun, di tengah peran pentingnya, sektor transportasi dan logistik menghadapi tantangan yang besar. Salah satu tantangannya adalah kenaikan harga bahan bakar yang signifikan akibat krisis ekonomi global, seperti uh, ketegangan geopolitik yang terjadi pada Rusia dan Ukraina. Lonjakan harga energi menyebabkan peningkatan biaya operasional bagi perusahaan sektor transportasi dan logistik yang pada akhirnya menekan profitabilitas mereka. Dari sisi penelitian akademik, banyak studi sebelumnya yang lebih fokus pada sektor manufaktur dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan. Dan misalnya penelitian oleh Muamilah tahun 2024 yang meneliti tentang sektor manufaktur dan menemukan bahwa efisiensi personal serta struktur modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, penelitian lain yang dilakukan oleh Anggita dan Banjarnegara tahun 2021 justru menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan struktur modal memiliki dampak yang signifikan terhadap profitabilitas suatu perusahaan. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan. Penelitian ini di mana sektor transportasi dan logistik masih belum banyak diteliti secara spesifik, padahal sektor ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor manufaktur, terutama dalam hal ketergantungan terhadap aset tetap, seperti kendaraan dan infrastruktur logistik. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris bagaimana efisiensi operasional, pertumbuhan penjualan, dan struktur modal mempengaruhi profitabilitas perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai strategi peningkatan profitabilitas di industri ini. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi masalah. Terdapat beberapa identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama, profitabilitas sektor transportasi dan logistik fluktuatif selama tahun 2019 sampai 2023 dengan beberapa perusahaan yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021. Yang kedua, efisiensi operasional masih menjadi tantangan karena tingginya biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, dan tenaga kerja yang dapat menekan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, pertumbuhan penjualan tidak selalu berdampak positif karena permintaan pasar yang berubah serta strategi pemasaran dan operasional yang kurang efektif. Yang keempat, struktur modal yang tidak optimal meningkatkan resiko keuangan, baik karena ketergantungan tinggi pada utang maupun dominasi ekuitas yang membatasi fleksibilitas ekspansi bisnis. Dan yang terakhir, faktor eksternal seperti lonjakan harga energi dan krisis global memperburuk kondisi operasional dan keuangan perusahaan pada sektor ini. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan transportasi dan logistik?
Yang kedua, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor transportasi dan logistik? Yang ketiga, apakah struktur modal berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menguji pengaruh efisiensi operasional terhadap profitabilitas perusahaan transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk menguji pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas di sektor tersebut. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori mengenai hubungan efisiensi operasional, pertumbuhan perusahaan dan struktur modal, serta profitabilitas di sektor transportasi dan logistik. Kemudian menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Untuk manfaat praktisnya yaitu memberikan wawasan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, untuk menjadi acuan bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai kinerja perusahaan di sektor tersebut. Kita masuk pada bab 2, kajian teori. Untuk penelitian ini, grand theory yang saya gunakan yaitu signaling theory. Signaling theory adalah teori yang menjelaskan bagaimana suatu pihak, dalam hal ini manajemen perusahaan, memberikan informasi kepada pihak lain, misalnya investor, untuk mengurangi asimetri informasi. Yang kedua, efisiensi operasional. Efisiensi operasional merujuk pada kemampuan perusahaan dalam meminimalkan pengeluaran biaya dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan aset yang dimiliki. Selanjutnya, pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan adalah peningkatan ukuran atau kapasitas bisnis yang dapat diukur dari kenaikan pendapatan aset, laba, atau pangsa pasar dalam suatu periode. Selanjutnya, struktur modal. Struktur modal adalah komposisi pendanaan perusahaan yang terdiri dari utang, ekuitas, dan sumber pembiayaan lainnya yang digunakan untuk operasional dan ekspansi bisnis. Yang terakhir, profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya selama periode tertentu. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang bervariasi. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muamilah dan Jana pada tahun 2022 meneliti tentang pengaruh modal intelektual, efisiensi operasional, dan struktur modal, serta pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional, struktur modal, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan modal intelektual tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil serupa ditemukan oleh Anggita dan Banjarnahor tahun 2020 yang meneliti tentang pengaruh struktur modal, efisiensi operasional, pertumbuhan perusahaan, dan manajemen aset terhadap profitabilitas pada perusahaan perdagangan jasa dan investasi periode 2015 sampai 2019 yang menyimpulkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang mengindikasi bahwa efisiensi operasional dan struktur modal tetap menjadi faktor penting dalam menentukan profitabilitas perusahaan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Gabriela dan Baktiar tahun 2024 yang berfokus pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022. Penelitian ini menguji pengaruh efisiensi operasional, pertumbuhan penjualan, serta struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional, pertumbuhan penjualan, dan struktur modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara ukuran perusahaan justru memiliki pengaruh negatif. Selain itu, penelitian oleh Ramdonah yang dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia yang meneliti pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan hasil menunjukkan bahwa struktur modal,
Pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Selanjutnya, penelitian oleh Isnawati dan Widya Yanti tahun 2019 yang meneliti perusahaan manufaktur pada periode 2013 sampai 2017 dengan melihat pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, serta pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan dan struktur modal sebagai variabel mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur modal memediasi hubungan profitabilitas dan nilai perusahaan, tetapi tidak pada kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka diambil kerangka konseptual sebagai berikut, di mana hipotesisnya yang pertama, efisiensial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Yang kedua, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Yang terakhir, struktur modal berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Yang ketiga, kita masuk pada bab 3 untuk metode penelitian. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan suatu fenomena. Untuk objek penelitiannya difokuskan pada perusahaan-perusahaan di sektor transportasi dan logistik pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Populasi dan sampelnya, populasi pada penelitian ini adalah 57 perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dengan dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan seleksi sampel yang dilakukan, sampel yang digunakan untuk perusahaan ini ya terdapat 110 sampel. Untuk jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah laporan keuangan perusahaan di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menganalisis laporan tahunan perusahaan periode 2019 sampai 2023 yang dipublikasi pada situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya masuk pada definisi operasional. Definisi operasional untuk efisiensi operasional. Efisiensi operasional adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memaksimalkan output dengan input yang meminimalkan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional dengan indikator beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Kemudian pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu indikator untuk merefleksikan keberhasilan operasional serta kinerja keuangan suatu perusahaan dengan indikator pengukuran yaitu pertumbuhan penjualan. Yang ketiga ada struktur modal, merupakan komposisi dari berbagai sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aset dan operasi mereka, yang indikatornya menggunakan debt to equity atau debt. Yang terakhir profitabilitas, yang merupakan metode yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan menghasilkan laba yang diukur menggunakan return on asset atau ROA. Yang terakhir teknik analisis,
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan sektor transportasi dan logistik di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian yang disesuaikan dengan ketersediaan data terbaru. Analisis data menggunakan SPSS dengan metode regresi linear berganda serta statistik deskriptif untuk memperoleh hasil yang kuat. Untuk analisis yang digunakan, yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang terdiri atas uji multikolinearitas, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji autokorelasi, yang keempat uji heteroskedastisitas, kemudian dilanjutkan dengan regresi linear berganda di mana menggunakan rumus sebagai berikut. Yang keempat ada uji hipotesis yang terdiri atas uji parsial atau uji T, yang kemudian uji simultan atau uji F. Yang terakhir yaitu uji koefisien determinasi atau uji R2. Sekian proposal penelitian saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.